riwayat Imam Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannati fa in syi'ta fa'adi dalikal baba awih fathu. Orang tua itu adalah pintu paling tengahnya surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Kalau ingin kalian mendapatkan pintu itu dan lewat pintu itu masuk ke surga, maka berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua, jaga orang tua baik-baik sampai kita sendiri yang dipanggil oleh Allah. Ya kalau kita tak ingin mendapatkan surga lewat pintu tengah itu, siakan-siakan. Berarti kalian sudah tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita semua yang masih mendapatkan orang tua. Jangan sampai sia-siakan. Saya katakan, saya bersumpah demi Allah, kalau kalian sia-siakan orang tuanya, maka tidak ada pintu surga yang akan terbuka. Maka maksimalkanlah siapa saja yang memiliki orang tua pada hari ini, jangan sampai itu akan ada penyesalan tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala seperti jihad fisabilillah, berperang melawan orang-orang kafir. Pahalanya sama dengan jihad. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini datang atau diceritakan dari Abdullah ibnu Amr bin As. Apa kata beliau? Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, yasta'dinuhu fil jihadi. Laki-laki ini minta izin kepada Rasulullah untuk berperang. Ya Rasulullah, saya ingin juga berperang dengan sahabat-sahabat yang lain. Saya ingin mati syahid ya Allah. Maka apa jawaban Rasulullah? Justru Rasulullah bukan menjawab, balik bertanya kepada laki-laki ini. Ahya walidaka, apakah di rumahmu ada kedua orang tuamu? Masih hidup nggak orang tuamu di rumahmu? Qala, na'am. Iya ya Rasulullah, masih hidup. Fa fihima fajahid. Maka sesungguhnya di dalam kedua orang tuamu ini ada pahala sama dengan jihad fisabilillah. Maka kau pulang sekarang ke rumahnya, nggak perlu ikut berperang. Fajahid, berjihadlah, berbaktilah engkau dengan orang tuanya, berbuat baiklah kepada mereka berdua. Jadi yang pertama mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Lalu yang kedua, hadis ini diceritakan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari. Ayyul amali ahabbu ilallah, bertanya Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi bersabda, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qala tsumma ayyu, lalu setelah salat apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang kedua keutamaan berbakti kepada orang tua, berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu adalah amalan yang dicintai Allah setelah sholat. Jika kalian sudah melaksanakan sholat tepat waktunya, maka hendaknya kalian berbuat baik. Nomor 2 derajatnya pahala setelah sholat. Ini sejalan dengan hadis di ayat Al-Quran juga ada. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan sudah menetapkan, sudah memerintahkan, sudah mewajibkan Tuhanmu alla ta'budu illa iyyah, tidak boleh, jangan sampai menyembah selain kepada Dia, selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua ihsana, dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Apa maknanya? Bahwa Allah menggunakan kalimat rabbuka. Allah tidak menggunakan waqadallahu. Apa makna rabbu? Yang merawat, yang melindungi, yang menjaga, yang mencukupkan rezekinya. Kemudian Allah menggunakan kata ihsana. Apa maknanya? Kenapa Allah gandengkan, sandingkan dengan menyembah kepada Allah dan berbuat kepada orang tua? Nah, ulama tafsir menyampaikan, seakan Allah menyampaikan, hei para manusia, aku yang merawatmu, aku yang menghidupkanmu, aku yang menciptakanmu, aku yang menyembuhkan sakitmu. Jangan salah, semua itu sudah dilakukan oleh orang tua, adanya perantara orang tua. Ini dari saking pentingnya, Allah sandingkan ibadah kepada Allah dengan berbuat baik. Kalau engkau sudah beribadah, kalau engkau sudah beriman kepada Allah SWT, sudah mengakui Allah sebagai Tuhanmu,
maka amalan yang kedua yang kau lakukan adalah berbuat baik kepada orang tuanya. Lalu berbuat baik kepada orang tua itu seperti apa caranya? Allah mengajarkan kita dengan kalimat ihsana, dengan ihsan, dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Ada yang mengatakan lawan durhaka itu adalah berbakti. Berbakti itu antonim daripada durhaka. Itu salah. Ini tidak berlaku dalam kalimat Al-Quran ini. Karena ketika orang menyatakan, oh saya tidak durhaka, saya tidak pernah marahin orang tua, saya tidak pernah membentak, saya tidak pernah menghardik. Lalu kemudian ujuk-ujuk dia dibilang adalah berbakti. Tidak, salah. Orang berbakti berbuat baik itu seperti contoh katakanlah begini. Dia dekat dengan orang tuanya, tapi tidak pernah berkunjung. Maka dia tidak berbakti. Jadi bukan karena dia tidak memarahin, terus lantas dia dibilang berbuat baik, berbakti. Salah, itu makna ihsan. Ada kuota banyak, ada pulsa banyak, tapi tidak menelpon orang tuanya. Itu namanya tidak berbakti, tidak berbuat baik. Nah, kemudian yang kedua, ihsan. Kenapa Allah menggunakan kata ihsan? Ihsan kita sudah tahu bahwa amalan yang tinggi kepada Allah adalah ihsan. Seakan-akan kita diawasi oleh Allah, kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaulah kita memang tidak melihat Allah pada kenyataannya, sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan. Selalu diawasi oleh Allah. Selalu berada dalam pengawasan Allah. Itu ihsan. Apa maknanya? Kita berbuat baik, jangan pernah berhenti. Samalah dengan kita beribadah kepada Allah. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah engkau berputus asa untuk mencari rahmat Allah. Fa idza farauta fansaf wa ila rabbika farghab. Jika engkau sudah selesai dengan pekerjaan, selesai dengan ibadah yang satu, maka sing-singkan dengan bajumu untuk mengerjakan ibadah yang selanjutnya. Wa ila rabbika farghab, dan jangan sampai kau sombong, sampai ujub, tetaplah kepada Allah berharap ridho dan rahmat Allah. Begitu juga kita berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, jangan pernah merasa puas. Tidak ada ujungnya. Sampai kita sendiri dipanggil oleh Allah, maka kita terus untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kita juga beribadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah melanjutkan kalimatnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian seandainya orang tua kita itu lanjut sudah tua, kemudian orang tua itu ada di sisi kita, artinya ngumpul dengan kita satu rumah, maka ahaduhuma aw kilahuma, salah satu daripada orang tua itu ngumpul dengan kita, fala taqul lahumā uff, jangan sampai kau mengatakan atau kalian menyampaikan bahasa kepada orang tua. Artinya apa maksudnya? Ketika kita sudah mungkin merasa sudah menanggung makannya, sudah kita ajak jalan-jalan, sudah kita kasih kendaraan, kita kasih pakaian, bahkan ngumpul satu rumah dengan kita, jangan pernah merasa seenaknya kita mengatakan mentang-mentang kita sudah, orang tua saya, orang tua kami sudah ngumpul sama kami, saya sudah kasih dia pakaian, sudah kasih kendaraan, sudah saya hajikan, sudah saya umrohkan, semuanya sudah dikasih. Meskipun kalian sudah memenuhi kebutuhan orang tua di masa tua, jangan sampai itu dijadikan alasan kalian seenaknya mengatakan, jangankan marah, jangankan menghardik, membantah, mengatakan, acuh tak acuh kepada orang tua, jangan sampai. Jadi jangan jadikan alasan. Karena boleh jadi kita itu sukses hari ini bukan karena hasil kerja keras kita. Mungkin 30% hasil usaha kita itu yang kita bisa dapatkan kesuksesan hari ini, tapi ternyata 70%-nya itu adalah hasil dari doa orang tua yang mungkin mulai dari kandungan, berdoa ibunya. Ibu kita berdoa, ya Allah, jadikan anak-anak saya anak yang soleh, anak yang bisa faham dengan agama, anak yang sukses. Begitu juga bapak kita, ketika dia bekerja banting tulang, peras keringat, mencangkul di sawah, kemudian dia berdoa, ya Allah, jadikan anak saya lebih bahagia daripada saya, jangan sampai seperti nasib saya ini. Boleh jadi karena ada selipkan doa. Itulah yang kita dapat. Bukankah sudah dikisahkan bagaimana Siti Hajar berjuang untuk mendapatkan air? Karena pada waktu itu Nabi Ismail nangis. Lalu ketika air sudah didapatkan, siapa yang menikmatinya? Nabi Ismail naik ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah 7 kali tidak mendapatkan air.
Lalu kapan Siti Hajar mendapatkan air? Ketika dia berdoa kepada Allah, bertawakal, bermunajat kepada Allah. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul azul akram. Ya Allah, ampuni hamba, sayangi hamba, maafkan hamba, hapuskanlah dosa-dosa yang Engkau ketahui dari hamba, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami tidak ketahui. Sesungguhnya Engkau Allah Al-Azu yang Maha Tinggi, Al-Akram yang Maha Pemurah. Ketika Siti Hajar sudah membangun kedekatan, berikhtiar dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka ketika itu diijabah oleh Allah. Itulah kenapa ibadah itu diucapkan, dinamakan sa'i. Sa'i dari kecil, bukan. Sa'i itu diambil dari kata sa'a yas'a, berusaha dengan kesungguhan. Apa maknanya? Karena di situ ada seorang ibu yang berjuang untuk mendapatkan air dan bertawakal serta mendekatkan diri kepada Allah. Itulah disebut dengan ibadah sa'i. Maka doa ini dibaca ketika ibadah sa'i. Lalu ketika doa ini sudah menancap di aras, didengar oleh Allah, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, mengepakkan sayapnya malaikat itu, keluarlah air dari kaki Ismail. Lalu apa kata Siti Hajar? Zam, zam, kumpul dan janganlah berhenti terus mengalir. Dan ternyata air Zam-Zam sampai pada hari ini terus mengalir, tidak pernah putus. Dan bukan cuma orang Mekah, tapi seluruh dunia sudah menikmati hasil kerja keras dan doa serta tawakal yang disampaikan oleh Siti Hajar. Lalu apa hikmah yang kita bisa petik dari kisah ini? Bahwa sesungguhnya ketika kita sudah sukses, kita sudah mencapai usia 30-40 tahun, jangan merasa bahwa itu adalah hasil doa dan kerja keras kita. Tapi ada terselip doa dari orang tua. Dari mulai kandungan, ibu berdoa, ya Allah, jadikan anak yang soleh. Ketika sudah lahir, mereka menyusuinya, mereka menyapihnya, mereka membesarkannya, memberikan makan, rizki dah halal, lalu mendidiknya, diantar ke sekolah. Begitu juga seorang bapak ketika dia bekerja di sawah mencangkul, ya Allah, jangan sampai anakku seperti saya hari ini. Jadikan dia nanti seorang yang sukses, seseorang yang sudah banyak gajinya, lebih bahagia daripada saya, ya Allah. Maka turunlah Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala. Apa maknanya? Kata Allah, aku sudah wasiatkan kepada manusia, aku sudah wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, ihsana. Lalu kemudian ketika kalian manusia sudah mencapai hatta balagha asyuddahu, ketika sudah beranjak dewasa, wa balagha arba'ina sanatan, ketika kalian manusia sudah mencapai 40 tahun, Allah langsung membimbing kita. Apa doanya? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau limpahkan alayya kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Ulama tafsir mengatakan, kenapa mesti harus disampaikan ada kata-kata wa ala walidayya? Kenapa pengakuan nikmat ini harus disertakan orang tua? Karena orang itu mesti sadar bahwa manusia itu semua yang dia hasilkan, yang dia dapatkan pada hari ini belum tentu hasil kerja kerasnya. Mungkin karena ada doa dari orang tua, nikmat yang sudah diberikan Allah kepada orang tua itu. Jadi mustahil ketika kita sudah sukses, kita mapan, kita sudah punya mobil, punya rumah, punya anak, punya istri, itu semata-mata doa dan kerja keras kita. Ternyata 30 tahun sebelumnya, 40 tahun sebelumnya, itu ada doa terselip yang dipanjatkan siang malam oleh seorang ibu, oleh seorang bapak terhadap kita. Baru 30 tahun, 40 tahun kemudian, kita yang merasakan sebagaimana air Zam-Zam yang merasakan adalah Nabi Ismail dan seluruh umat di dunia. Yang mengherankan itu, ketika kita sudah dewasa, kita sudah mendapatkan rizki yang banyak, ada orang tua yang minta rizki kita. Sedikit saja, kita berat memberikannya. Terkadang jangankan memberi, bahkan kita mengatakan, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari ini. Lalu yang ketiga, keutamaan daripada berbakti, berbuat baik kepada orang tua, tentu kita mendapatkan ridho Allah karena ridho dari orang tua. Semua pengen masuk surga, tapi surga itu jalannya adalah ridho dari Allah. Ridhollahi
fi ridhal walidain wa syuhtullahi fi suhtil walidain. Sesungguhnya ridho Allah itu ada pada orang tua. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah ridho itu akan didapatkan dari Allah SWT. Ketika orang tua kita marah dengan kita, maka tentu itu akan memancing kemarahan dari Allah, murka Allah kepada kita. Oleh sebab itu, Nabi SAW mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan pintu tengahnya surga, maka jagalah orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannati. Fa in syi'tah fa'adi dalikal baba awih fathu. Orang tua itu adalah pintu paling tengahnya surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Kalau ingin kalian mendapatkan pintu itu dan lewat pintu itu masuk ke surga, maka berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua, jaga orang tua baik-baik sampai kita sendiri yang dipanggil oleh Allah. Ya kalau kita tak ingin mendapatkan surga lewat pintu tengah itu, siakanlah. Berarti kalian sudah tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita semua yang masih mendapatkan orang tua. Jangan sampai sia-siakan. Saya katakan, saya bersumpah demi Allah, kalau kalian sia-siakan orang tuanya, maka tidak ada pintu surga yang akan terbuka. Maka maksimalkanlah siapa saja yang memiliki orang tua pada hari ini, jangan sampai itu akan ada penyesalan tiada henti. Karena kalau sudah tiada orang tua itu, tidak ada lagi untuk kita bisa berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang terus berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana kita beribadah kepada Allah, tidak pernah lelah. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah ilaikum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.